Bab 1151, Anggaran yang berlebihan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Saya merasa bahwa desain gedung pengajaran ini sangat bagus, dan tidak terlihat kaku. Desainnya sepenuhnya menunjukkan fleksibilitas dan modernitas karya tersebut. Ini benar-benar karya yang bagus. Apa yang kita lihat adalah pandangan mata burung, pandangan panorama, dan tentu saja efeknya bagus. Tetapi jika saya melihatnya secara lokal atau di pesawat, saya tidak melihat fleksibilitas dan modernitas apapun. Tidak mungkin untuk berbicara tentang seni. Saya bilang Lao Wei, Anda tidak bisa membicarakan masalah dari perspektif parsial. Proyek sebesar itu bergantung pada efek keseluruhan. Bukankah kualitas rendering 3D yang menunjukkan kekuatan kreatif tim? Saya berani mengatakan bahwa rangkaian karya ini tim desain jelas merupakan perusahaan desain kelas 1 dalam negeri. Lebih buruk lagi bagi perusahaan kelas 1. Apakah perusahaan kelas 1 yang menghasilkan produk jadi seperti itu? Lihat bahan pendukung dalam flash drive USB, dan bahkan bagian konsep desainnya pun tidak jelas. Proyek dalam tender ini adalah badan utama perluasan gedung universitas. Universitas tidak memiliki ide, apakah masih bisa disebut universitas? Lao Wei benar, Zhonghai juga merupakan kota subprovinsi. Kampus universitas yang berfungsi sebagai kartu kota tidak boleh kekurangan konsep desain. Itu benar, itu masuk akal. Beberapa pakar lain dari kelompok pakar menyatakan dukungan mereka terhadap pendapat Wei Hong, yang membuat Zha Zixing, yang juga seorang insinyur desain arsitektur senior, sangat tidak tahu malu. Filosofi desain yang luar biasa. Ini sama sekali tidak dekat satu sama lain. Bahkan jika proyek ini untuk mempersiapkan perluasan universitas, pada kenyataannya, ini tidak lebih dari sekadar membangun beberapa gedung untuk sekolah. Apa ide intinya? Saya pikir selama biayanya rendah, kualitas lantai terjamin dan fasilitas pendukung yang diperlukan tersedia, jadi tidak ada masalah. Mengapa harus online? Lao Cha, apa yang Anda katakan terlalu rendah? Berapa usia sekarang? Apakah menurut Anda itu adalah era ketika Anda dapat membangun gedung tabung dengan santai sebelumnya? Anda dapat membangun pendidikan. Kota Zhonghai adalah universitas, bukan bangunan tempat tinggal. Pertimbangan buta tentang manfaat ekonomi, bagaimana agar sejalan dengan standar internasional di masa mendatang. Untuk menjadi internasional, universitas dalam negeri harus memiliki konsep pendidikan yang maju. Rencana perusahaan nomor 1, meskipun lengkap, tidak memiliki fitur. Untuk menghemat anggaran 30 juta, itu juga mengecilkan kampus menjadi sangat kecil sehingga memiliki cita rasa distrik komersial yang kuat. Tidak dapat dilihat bahwa itu adalah kampus universitas. Hal ini dapat diteruskan untuk ditinjau, tetapi tidak cukup untuk mendorong A. Jangan katakan itu. Wei tua benar-benar tepat sasaran. Jika rencana ini dipertimbangkan dengan saksama, desain kampus benar-benar terlalu kecil, dan ada terlalu banyak bagian hijau, yang merupakan pemanfaatan rata-rata. Bagaimanapun, biayanya telah dikurangi hampir 30 juta. Untuk memastikan begitu banyak fasilitas pendukung, kita pasti harus menemukan lebih banyak cara di tempat lain. Memang benar bahwa perusahaan konstruksi saat ini cukup pintar. Skema seperti itu, karena merugikan orang lain tanpa merugikan diri sendiri, metode naik turun ini benar-benar cukup pintar. Para ahli di ruang konferensi juga mulai melakukan diskusi publik tentang proposal desain penawaran No. 1. Meskipun semua orang memiliki beberapa perselisihan tentang detailnya, proposal desain perusahaan nomor 1 masih sangat lengkap dan belum tertunda. Pilih salah satu opsi. Mengenai apakah rencana perusahaan nomor 1 dapat menjadi rencana dorongan A, itu harus diputuskan setelah ke-10 rencana yang direkomendasikan keluar. Kelompok ahli mulai membahas urutan penawaran yang diajukan satu persatu. Seberapa bagus program yang paling kontroversial, bukan berarti program ini cacat, dan hanya tingkat program ini yang layak diperdebatkan. Adapun yang itu pada pandangan pertama, desain tanda aliran hampir kontroversial, dan dapat ditangani langsung oleh tanda aliran. Di antara mereka, ada juga rencana yang dipromosikan langsung oleh A. Ini adalah rencana desain perusahaan terbesar, Yilin Group, yang sempurna dalam desain dan memiliki masa konstruksi yang singkat. Hampir tidak ada yang salah dengan itu, dipilih sebagai skema dorongan A pertama. Rencana yang tersisa disimpan di kursi yang tertunda,
yang tidak akan diputuskan sampai akhir semua rencana. Sampai penawaran ke-22, yang merupakan proposal desain yang dikirim oleh Jin Sengda, diskusi kolektif dimulai. Mari kita lihat layar lebar. Di bawah ini adalah tender nomor 22, yang merupakan proposal desain terkait yang dikirim oleh Jin Sengda Construction Engineering Co., Ltd. Yang pertama adalah amplop anggaran proyek. Anggaran proyek mungkin, tidak. Anggarannya sebenarnya 1 miliar. Apa? 900 juta. Benarkah palsu? Tentu saja itu benar. Bukankah ini jelas hitam di atas putih? Apakah Jin Sengda perusahaan besar? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Saya belum pernah mendengarnya. Mungkin itu perusahaan baru. Pimpinan proyek Luobin. Namanya tidak asing, di mana Anda sepertinya pernah mendengarnya. Ada Jinseng Construction Engineering Co., Ltd., di ibu kota provinsi, dan orang yang bertanggung jawab adalah Luobin. Perusahaan ini bernama Jin Sengda. Saya pernah melihat Luobin. Saya pernah mendengar tentang ginseng. Itu seharusnya bukan perusahaan besar. Itu bahkan tidak termasuk dalam 50 perusahaan teratas di provinsi ini. Apakah namanya sama? Tidak tahu. Mungkin. Tidak masalah perusahaan siapa dia. Faktanya, dari anggaran 900 juta ini, aku tahu bahwa Luobin ini jelas bukan orang biasa. Bagaimana orang biasa bisa menawarkan harga lintas situs seperti itu? Faktanya, menurutku, ungkapan ini membuka penawaran. Itu tidak boleh dikumpulkan saat sudah selesai. Cukup dengan melakukan pemrosesan tanda aliran secara langsung. Memiliki ini untuk kita tinjau, bukankah itu membuang-buang waktu semua orang? Tidak, proyek 9 miliar sudah menjadi standar untuk proyek tingkat provinsi. Bagaimana mungkin perusahaan yang kurang dikenal dapat menawar untuk itu? Itu hanya lelucon. Jika kamu tidak punya pendapat, lakukan saja proses penandaan. Mari kita mulai perusahaan berikutnya. Aku setuju. Setuju. Tunggu sebentar. Wei Hong tiba-tiba menyela saat ini. Sebenarnya, aku ingin melihat rencana desain ini, dan kemudian memutuskan apakah akan menandai aliran atau tidak setelah membacanya. Zha Zixing berkata, aku katakan Lao Wei. Sungguh tawaran yang indah tetapi tidak dapat diandalkan, tidak akan lolos setelah melihatnya, bukankah itu membuang-buang waktu semua orang? Wei Hong berkata, saya hanya ingin tahu. Selain itu, kutipan yang tidak dapat diandalkan, saya yakin bahwa rapat pembukaan penawaran mungkin memiliki dampak yang besar hari itu. Jika seseorang keluar dan bertanya tentang ini, apa yang harus kita katakan? Beritahu yang lain kami gagal menawar bahkan tanpa menonton. Jangan lupa bahwa kami adalah pengulas panel ahli, siapa yang bisa datang kepada kami untuk ditinjau setelah mengatakan ini? Petik 2. Ketika semua orang di kelompok ahli mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Sebenarnya, jika masalah ini dipertimbangkan dengan saksama, itu tidak akan berhasil jika Anda tidak melihatnya. Anggaran yang dilebih-lebihkan seperti itu pasti telah menyebabkan banyak dampak dalam industri. Lihat penawarannya, itu akan memengaruhi reputasi kelompok ahli. Setidaknya itu harus berpura-pura. Tetap saja itu benar untuk Lao Wei. Setidaknya kamu harus melihatnya. Anggaran pihak lain tinggi, itu kebebasan pihak lain. Melihat bahwa kita harus mengkhawatirkan reputasi kelompok ahli, kita harus memiliki pandangan objektif dari setiap pekerjaan yang dilaporkan. Evaluasi saja. Xiao Shen, Kai Feng, anggota staf bermarga Shen menganggukkan kepalanya, membuka sampul berkas, mengeluarkan berkas dan disu di dalamnya, memasukkannya ke dalam komputer, dan gambar muncul di layar besar di lapangan. Aku tidak menyangka perusahaan Jin Sengda ini menaruh 3 folder di dalamnya, yang seharusnya 3 rencana, dan itu juga ditandai untuk membiarkan kita melihat folder C ketiga. Merancang 3 rencana sekaligus, bukankah biaya desainnya seharusnya murah? Tidak, dalam hal area proyek ini, bahkan karya studio domestik biasa, ratusan ribu. Zha Zixing mendengus dan berkata, apa 3 rencana itu? Itu hanya kesombongan. Aku tidak mengerti bagaimana seorang mahasiswa studio kecil dapat melakukannya. 1 rencana harganya 1.000 yuan, dan 3.000 yuan. Hehehehe, bagaimana bisa semurah itu? Semua orang mendengar ini dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Hahaha, Xiao Shen, lihat opsi C. Anggota staf bermarga Shen mengangguk, dan membuka skema C. Skema desain yang relevan segera mengungkapkan wajah asli Lusan. Ketika semua orang melihat gambar desain muncul di layar, mereka hampir semua tercengang pada saat yang sama. Faktanya,
Semua orang di kelompok ahli lotere adalah ahli dalam industri desain arsitektur di Provinsi Dongxing. Terutama pada tahap pemilihan, banyak perusahaan besar telah mengevaluasi karya-karya mereka yang luar biasa. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa perusahaan kecil seperti Jinsengda dapat menghasilkan karya yang menarik perhatian. Tetapi ketika staf benar-benar membuka file desain dan pemandangan mata burung panorama pertama muncul di layar lebar, kerumunan langsung tercengang. Desain ini luar biasa. Desainnya sangat indah. Hampir tidak ada perbedaan antara rendering tingkat master dan gambar dunia nyata. Render 3D murni, tidak ada bayangan PS, terlalu nyata. Xiao Shen, berikan aku mouse-nya, kata Wei Hongdao. Anggota staf bermarga Shen buru-buru menyerahkan mouse itu kepada Wei Hong di sebelahnya. Pihak lain mengambil mouse itu dan mulai dengan hati-hati meninjau gambar desain satu persatu. Panel ahli di tempat kejadian juga terus membicarakan tentang perubahan pada gambar-gambar itu. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak yang mereka lihat, semakin mereka terkejut. Level ini dapat mendesain karya-karya level ini. Yang lebih mengejutkan adalah desain di depan. Desain ini lengkap dan detailnya rumit dan jelas, sungguh di luar dugaan. Desain ini benar-benar karya yang luar biasa. Sebenarnya, area hijau dari desain ini tidaklah kecil, tetapi desainnya unik dan fasilitas pendukungnya sangat terintegrasi. Modul-modul di setiap bagian digunakan secara simetris, sangat kuno, dan pemanfaatan lokasinya bagus. Ngomong-ngomong, karya lembaga desain mana? Seharusnya ini karya beberapa perusahaan desain asing besar. Tampaknya ada gaya desain rekan-rekan arsitektur Eropa. Kesan ruang dalam desain ini meluas dengan sangat baik. Sebagian besar perguruan tinggi desain dalam negeri lebih konservatif. Sebenarnya, jika Anda perhatikan dengan saksama, ada sedikit gaya desain di sekolah arsitektur dan seni spray. Cantik, sangat cantik. Jika Universitas Normal Zonghai dapat membangun kampus seperti itu, saya rasa tidak lebih dari Universitas Sains dan Teknologi Provinsi. Lao Wei, coba lihat petunjuk desain dan lihat sekolah desain mana yang berhasil. Wei Hong mengangguk dan membuka instruksi desain, sambil berkata, tim desain adalah anak perusahaan dari Jinsengda Construction Engineering Co., Ltd. Hak cipta kantor desain. Semua orang dalam kelompok ahli tercengang ketika mendengar ini, dengan mata besar dan mata kecil. Zha Zixing berkata dengan heran, Lao Wei, kamu tidak salah. Bagaimana mungkin karya yang begitu hebat adalah karya kantor desain dari sebuah perusahaan arsitektur? Wei Hong berkata dengan sedikit air mata, kamu tidak dapat melihat teks di atas. Bukankah semuanya ada di layar lebar? Benarkah? Bukankah Jinsengda ini adalah perusahaan konstruksi? Bagaimana mungkin ada kantor desain yang begitu hebat? Zha Zixing berkata, siapa perancangnya? Apakah ada tanda khusus di atasnya? Wei Hongdao, perancangnya tidak menulisnya. Hanya nama ruang desain yang ditandai, yang disebut Z Studio. Z Studio, aku belum pernah mendengarnya. Bagaimana denganmu? Belum pernah mendengar. Tidak. Para ahli dalam kelompok ahli menggelengkan kepala mereka. Studio ini tidak mengesampingkan pendirian baru. Tetapi desainer tim ini harus menjadi desainer utama yang terkenal. Rincian pekerjaan ini komprehensif dan menyeluruh. Ini adalah karya terbaik yang pernah saya lihat. Ya, hanya desainer dengan pengalaman terbanyak yang dapat mempertimbangkan detailnya dengan sangat komprehensif. Jadi orang ini tidak akan pernah bisa menjadi orang biasa. Petik 2. Itu benar. Lihatlah bangunan utama dan desain sampulnya. Ini benar-benar imajinatif. Dalam hal kekuatan material, ini juga membedakan beberapa kategori. Ini memang sebuah mahakarya. Ada juga aspek fungsional dari wilayah utama. Analisisnya terperinci, fasilitas pendukungnya sangat mudah dibentuk, dan gayanya eklektik, dengan nilai penuh dan nilai absolut. Lihatlah ringkasan teknik dan teknis yang dibuat orang lain. Ini terlalu komprehensif. Ini adalah desain model. Saya benar-benar ingin membuat salinannya saat saya pergi, atau kembali dan belajar saja. Hebat, semakin Anda melihat, semakin Anda menyukainya. Desain ini persis sama dengan desain untuk proyek perluasan universitas biasa. Beberapa jalan jauhnya dari pekerjaan lain. Sepertinya ada pekerjaan apus lainnya, pasti itu. Saya setuju, 100 poin pekerjaan, Anda harus setuju. Zha Zixing berkata, hei. Jangan setuju terlalu dini, oke. Bahkan jika desain ini jauh lebih baik daripada desain lain,
itu tidak bernilai 900 juta. Karena total area konstruksi ada di sana. Anggaran A yang begitu besar, apakah tidak mungkin menggunakan emas untuk dekorasi interior? Ya, hanya melihat skala konstruksi, desain ini bernilai 4 miliar yuan. Semua orang juga membicarakannya. Meskipun pekerjaannya tidak dapat diandalkan, harganya tidak dapat ditahan. Anda tidak dapat menggunakan desain yang kuat untuk memaksa istana. Biar pemerintah kota Zhonghai menerima anggaran selangit ini. Lihat, dokumen ini juga disertai dengan usulan anggaran, yang menyatakan bahwa anggaran proyek diusulkan sebesar 300 juta. 300 juta, proyek ini oke dengan 300 juta. 300 juta adalah harga hati nurani, apakah murah? Tetapi harga proyek Jinsengda adalah 900 juta yuan. Harganya 900 juta yuan, dan di dalamnya tertulis 300 juta yuan. Apa artinya? Melaporkan 900 juta yuan dan 300 juta yuan tidak sesuai dengan peraturan terkait, apakah dia tidak membacanya? Apa isi tendernya? Sebenarnya, aktivitas penawaran saat ini di industri konstruksi memiliki seperangkat aturan. Batasan ini tidak dapat dilanggar. Jika ini yang pertama kali dibuka, perusahaan yang berpartisipasi akan terlibat dalam tindakan kecil seperti itu di masa mendatang. Aktivitas penawaran tidak acak. Namun, benar sekali, masalah prinsip tidak bisa dikompromikan. Entah apa yang dipikirkan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ini. Karena ada solusi yang sangat bagus di tangan, sangat mungkin untuk menghasilkan anggaran normal yang dapat diterima. Anggaran sebesar itu, apakah hanya ada sedikit tempat untuk menghasilkan uang dengan proyek? Mengapa Anda begitu serakah? Jadi begitulah, beberapa bos perusahaan saat ini tidak memiliki cukup orang untuk menelan gajah. Uang adalah sesuatu untuk diperoleh, jadi mengapa Anda harus terlalu serakah? Apa yang terjadi sekarang? Pekerjaannya bagus, tetapi pada akhirnya, itu kosong. Menyia-nyiakan desain yang bagus. Ketika semua orang dalam kelompok ahli mendengar ini, mereka semua tersenyum dan menggelengkan kepala. Kebanyakan orang merasa kasihan, dan terkadang pekerjaannya kuat, dan bosnya normal. Bosnya tidak normal dan pekerjaan Anda tidak dapat digunakan lagi. Sebenarnya, Luo Bin, aku benar-benar telah menghubungi orang ini. Aku ingat bahwa karakter orang ini adalah orang yang sangat stabil, dan seharusnya tidak menyebabkan insiden yang berlarut-larut seperti ini. Apakah menurutmu ada makna dalam hal ini? Apa maknanya? Tidak, prinsip adalah prinsip dan tidak dapat dengan mudah dilanggar. Dalam hal ini, bahkan jika pemimpin panitia penyelenggara menyukai pekerjaannya lagi, tidak mungkin untuk memilih solusi ini jika terjadi kelebihan anggaran. Jika Jinsengda ini benar-benar memenangkan tender, bagaimana bisa diumumkan ke masyarakat? Jangan sampai orang awam mengatakan bahwa itu adalah kolusi antara pemerintah dan bisnis. Dampak sosialnya tidak akan menjadi masalah sepele. Para anggota kelompok ahli mengangguk setelah mendengar ini. Bagaimanapun, hal-hal seperti opini publik sangat penting untuk proyek kota semacam ini. Benar sekali, bukankah ada 2 folder dalam rencana Jinsengda? Tidakkah kamu perlu melihat kedua folder itu? Lihat apakah jawabannya ada di kedua folder itu. Semua orang dalam kelompok ahli mendengar ini sejenak, dan melihat ke arah Wei Hong yang sedang memegang mouse. Wei Hong buru-buru keluar dari folder skema C dan kemudian memilih skema B. Ketika semua orang melihat layar besar, mereka tercengang. Karena di folder skema B, ada skema desain baru. Dapat dikatakan bahwa rangkaian rencana desain ini dan rangkaian rencana desain pertama pada dasarnya adalah serangkaian karya yang tidak kompatibel satu sama lain. Gambar produk jadi lebih rumit, dan rendering yang terlihat di mata hampir mengejutkan para ahli di antara penonton. Indah, sempurna, luar biasa. Saya tidak menyangka perusahaan Jinsengda ini benar-benar menyediakan 2 set solusi. Dan set kedua ini bahkan lebih baik daripada set pertama. Ya Tuhan, desain menara kembar yang selalu berubah ini terlalu indah, dan namanya juga mendominasi. Apakah desain ini juga merupakan karya Jinsengda si Studio? Wei Hong buru-buru mengklik dokumen pengantar yang relevan, dan pada saat yang sama, konten terperinci dari dokumen penjelasan ditampilkan di layar besar di situs tersebut. Lokasi deskripsi unit desain ditandai oleh Jinsengda dan diproduksi oleh Si Design Studio. Para panelis di ruang konferensi terkejut melihat pemandangan ini. Faktanya, meskipun solusi awal Si Studio luar biasa, itu masih dalam kisaran yang dapat mereka terima. Itu tidak lebih dari sekadar rendering yang indah,
dengan lebih banyak detail dan imajinasi, di luar level mereka. Tetapi begitu rencana ini muncul di depan semua orang segera merasakan bahwa level master yang kuat akan datang. Terutama menara kembar yang selalu berubah yang dirancang oleh pihak lain sama sekali. Tidak dirancang oleh orang biasa. Penerapan garis-garis bangunan yang sangat indah telah melampaui ruang lingkup desainer biasa, dan itu jelas merupakan kreativitas yang hanya dapat dimiliki oleh ahli desain arsitektur kelas dunia. Sebenarnya, desain yang begitu indah cocok untuk Universitas Normal Songhai. Seharusnya tidak diambil di provinsi, cukup untuk menggunakannya untuk Universitas Teknologi Provinsi. Lao Wei, lihat anggaran proyek. Wei Hong buru-buru menemukan dokumen penjelasan tentang anggaran proyek, yang menyatakan bahwa anggaran proyek sebesar 500 juta yuan direkomendasikan. Solusi dengan kualitas ini dapat diproduksi dengan biaya 5 miliar yuan, tidak mahal. Benar-benar tidak mahal, murah, bukan. Saya tidak berpikir biaya desain proyek ini dapat dicapai tanpa puluhan juta. Jika biaya proyek adalah 500 juta yuan, itu seharusnya tidak termasuk biaya desain. Itu benar, Anda mengatakan 900 juta ini, apalagi biaya desain 400 juta. Jika Anda berkata demikian, itu masuk akal. Biaya desainnya 400 juta. Semua orang di ruang konferensi saling memandang dengan mata besar. Meskipun para ahli dalam kelompok ahli ini telah mendesain selama bertahun-tahun, mereka telah menghasilkan paling banyak jutaan karya. Faktanya, di provinsi ini, itu sudah merupakan level yang luar biasa. Bagi kebanyakan desainer, tim desain yang dapat menghasilkan biaya desain puluhan juta sudah merupakan tim kreatif kelas 1 dalam negeri. Jika seseorang dapat merancang sebuah karya dengan biaya desain ratusan juta, terus terang saja, ini sudah merupakan desainer internasional. Meskipun para anggota kelompok ahli di ruang konferensi ini mengakui bahwa desain pihak lain benar-benar setingkat dengan para ahli dalam negeri papan atas, tetapi jika biaya desain ini bernilai 400 juta, itu agak enggan. Karena biaya desainnya saja 400 juta. Jadi bagaimana seluruh proyek bisa menjadi standar 1,4 miliar? Bagaimana mengatakannya? Meskipun desain ini bagus, jika mulut singa benar-benar menghabiskan biaya desain 400 juta, saya khawatir itu agak mahal. Ya, sebenarnya, bahkan jika desain karya ini sebaik yang seharusnya, harus ada standar. Biaya desain 400 juta yuan. Itu adalah standar teknik nasional. Bahkan jika universitas biasa ingin menetapkan harga ini, itu sudah melampaui standar. Hanya bisa dikatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi harganya terlalu mahal, dan panitia tidak boleh menerimanya. Harus dikatakan bahwa tidak mungkin untuk menerimanya. Harga memang menjadi masalah. Sayang sekali pekerjaan ini. Saya takut untuk menawar. Tidak mungkin. Kutipan perusahaan memang terlalu mahal. Kelompok ahli di ruang konferensi juga membahasnya lagi. Akan sangat disayangkan jika desain yang sangat bagus itu dipotong karena harganya. Apakah tidak ada folder? Mungkin melihatnya, siapa tahu ada solusi lain. Para anggota kelompok ahli di ruang konferensi mengeluh bahwa pekerjaan ini mungkin akan ditandai, tetapi setelah mendengar kalimat ini, mereka semua kembali tenang. Berbalik pada saat yang sama, melihat Wei Hong memegang mouse. Melihat semua orang melihat dirinya sendiri saat ini, Wei Hong tiba-tiba bereaksi dan membuka folder terakhir dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, solusi desain baru muncul di depan para ahli. Para ahli ini melihat rendering 3D pertama dari pandangan mata burung, dan mereka semua tercengang. Meskipun semua orang telah membuat persiapan psikologis untuk rencana desain saat ini, mereka benar-benar menjadi semakin banyak setelah melihat wajah sebenarnya dari rencana ini di masa depan, luar biasa. Nyata atau palsu, desain ini terlalu, ... Kegiatan pemilihan tender kelompok ahli berakhir dengan diskusi sengit. 10 penawaran perusahaan yang dipilih dibagi menjadi 3 tingkat ABC, yang diselenggarakan bersama untuk pengiriman. Panitia bertemu secara resmi untuk membahas dan mengonfirmasi. Dengan penjelasan proses penawaran, pertemuan tinjauan akhir proyek perluasan Universitas Normal juga secara resmi dimulai. Sesuai dengan ketentuan yang relevan dari proses penawaran komite, anggota komite pemilik dari rapat tinjauan akhir harus hadir untuk berpartisipasi, dan bersama dengan beberapa anggota kelompok ahli yang dipilih untuk tinjauan awal, tim tinjauan bersama akan dibentuk untuk menyelesaikan tender yang dipilih. Komite proyek perluasan ini terdiri dari para pemimpin pemerintah kota,
Biro Pendidikan, Biro Konstruksi, dan Biro Keuangan. Pekerjaan pengawasan rapat tersebut berada di bawah tanggung jawab Wakil Wali Kota Eksekutif Su Liangyu. Ketua komite tersebut adalah Liu Zishan, Wakil Wali Kota yang bertanggung jawab atas pendidikan. Meskipun Liu Zishan adalah orang utama yang bertanggung jawab atas proyek penawaran, karena ia biasanya sibuk dengan pekerjaan di kota, ia tidak mencurahkan banyak energi untuk penawaran. Ia hanya mendengarkan stafnya selama rapat kolektif. 3 wakil direktur hanya membuat ringkasan pekerjaan. Faktanya, untuk para pemimpin tingkat Liu Zishan ini, mereka telah melewati tingkat terburu-buru ke garis depan untuk melakukan sesuatu. Hanya pemimpin yang benar-benar mampu menggerakkan timlah yang menjadi pemimpin tim yang sejati, sehingga timnya dapat menjalankan tugasnya dan mengerjakan segala sesuatunya dengan tertib. Sebagai wakil direktur pertama Biro Pendidikan, Huang Yan ditunjuk sebagai salah satu dari 3 wakil ketua tim. Dalam kegiatan lelang ini, ia secara khusus bertanggung jawab atas peninjauan pendaftaran dan verifikasi perusahaan lelang. Dapat dikatakan bahwa apakah perusahaan lelang dapat lulus peninjauan itu semua ada dalam kalimatnya, yang tentu saja merupakan salah satu fokus dari kegiatan lelang ini. Tentu saja, karena pekerjaannya sangat penting, ia tentu saja dihargai oleh perusahaan lelang dalam acara ini. Tentu saja, beberapa tindakan kecil yang tidak terlihat di atas meja tentu saja tidak terputus. Namun, karena Huang Zheng baru saja memulai pekerjaan wakil direktur Biro Pendidikan, dan tahta direktur masih belum diputuskan, ia juga ketat dengan dirinya sendiri dan melakukan hampir setiap pekerjaan audit dengan serius, kecuali Jin Zhengda. Wakil Ketua Panitia Penyelenggara lainnya adalah Hu Taihua, Wakil Direktur Pertama Biro Konstruksi Kota. Karena dia aktif di lokasi konstruksi sepanjang tahun, dia bertanggung jawab atas pengaturan proses penawaran, yang membuat Hu Taihua, yang telah bertanggung jawab atas pekerjaan audit berkali-kali sebelumnya, sangat tidak senang, dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan sia-sia. Pada saat yang sama, Wakil Ketua Kelompok Ketiga adalah Gu Jianqiang, Wakil Direktur Pertama Biro Keuangan. Dia bertanggung jawab atas peninjauan anggaran yang terkait dengan proyek perluasan. Faktanya, tidak peduli jenis proyek apapun, itu selalu ditutupi dengan uang. Oleh karena itu, pekerjaan keuangan selalu menjadi inti dari semua pekerjaan, dan tentu saja membutuhkan seorang profesional untuk melakukannya. Karena proyek perluasan Universitas Normal Pengiriman Tiongkok merupakan proyek utama pemerintah kota Zhonghai dalam beberapa tahun ke depan, Su Liangyu, Wakil Wali Kota Eksekutif, juga memimpin rapat atas nama Komite Partai Kota untuk menunjukkan pentingnya pemerintah kota terhadap konferensi tersebut. Karena Su Liangyu dan Liu Zishan datang untuk rapat hari ini, para wakil direktur dan anggota kelompok panitia penyelenggara juga datang ke tempat ruang konferensi lebih awal. Agar tidak menimbulkan kejadian memalukan bahwa para pemimpin telah datang, tetapi para bawahan belum datang, Su Liangyu dan Liu Zishan keduanya datang tepat waktu. Yang menemani keduanya juga adalah 2 orang ahli dari kelompok ahli dalam undian ini. Yang pertama adalah Wei Hong, seorang insinyur desain senior dari Institut Desain Teknik Konstruksi Dongxing. Yang kedua, Zha Zixing, insinyur desain arsitektur senior dari Institut Desain Arsitektur Teknik Elektronik Dongxing. Kerumunan itu hampir saja memasuki ruang konferensi, dan para wakil direktur serta anggota kelompok menyambut semua orang dengan senyuman. Tentu saja, yang paling utama menyapa adalah Su Liangyu dan Liu Zishan. Adapun para ahli dari kelompok ahli, mereka hanya kebetulan saja. Itu saja, setelah Su Liangyu, Liu Zishan dan semua orang saling mempermalukan, mereka duduk. Liu Zishan menanyakan tentang persiapan Hu Taihua dan mengikuti pengumuman kepada publik tentang dimulainya rapat secara resmi. Namun, sebelum itu, Su Liangyu, sebagai pemimpin dengan peringkat tertinggi di sini, bertanggung jawab untuk memimpin rapat, dan tentu saja ada sambutan pembukaan opsional. Setelah sambutan pembukaan Liu Zishan selesai, Liu Zishan berkata, "Baiklah. Karena kita memiliki lebih banyak kandidat untuk dipilih hari ini, mungkin perlu waktu untuk membahas hasilnya. Jangan buang waktu, kita akan memulai rapat kalibrasi." Setelah itu, saya melihat ke Wei Hongdao, 2 ahli. "Bisakah Anda memberitahu kami tentang lotre sekarang?" Wei Hongdao, "Kali ini, Universitas Normal Tiongkok mengirimkan 40 penawaran, totalnya 41. Total ada 10 proposal yang akan dipilih. Di antaranya, ada rencana yang memuaskan, dan ada yang sangat bagus.
Kami masih mengikuti metode pemilihan undian yang biasa. Mari kita mulai dengan rencana perusahaan standar tingkat C. Pertama, rencana perusahaan ke-35 akan disampaikan oleh industri Yuanjing. Sambil berbicara, Wei Hong mengendalikan komputer di tangannya, membuka berkas penawarannya, dan mulai menjelaskan. Semua orang di ruang konferensi juga mengikuti penjelasan Wei Hong. Dari waktu ke waktu, ada banyak diskusi. Ketika mereka menemui masalah utama, mereka harus berhenti untuk diskusi kolektif. Segera, 4 opsi tingkat C dibahas. Sebenarnya, untuk peninjauan rapat ini, rencana tingkat C hanyalah rencana tahap pemanasan. Semua orang tahu, untuk kegiatan penawaran, kuncinya adalah rencana tingkat B dan rencana tingkat A. Pekerjaan dalam kisaran ini adalah yang paling mudah dimenangkan. Meskipun ada karya-karya bagus dalam solusi C-level, karya-karya terbaik juga merupakan solusi yang tidak terlalu diakui oleh para ahli, dan dari sudut pandang praktis, apalagi para ahli, bahkan mereka yang bukan ahli di sini dapat melihatnya. Jika ada beberapa masalah dengan pekerjaan tersebut, tentu saja tidak mungkin untuk memiliki terlalu banyak kontroversi, dan itu dikesampingkan. Setelah akhir rencana C-level, diikuti oleh 3 rencana B-level, saya harus mengatakan bahwa rencana B-level juga dipilih dengan cermat, dan itu segera menyebabkan banyak tanggapan. Dalam rencana C-level, Su Liangyu dan Liu Zishan bahkan tidak berbicara sama sekali. Bagaimana mengatakan bahwa mereka juga pejabat di tingkat kepemimpinan? Secara alami, mereka tidak melihat karya-karya yang tidak cukup, tetapi B-level berbeda. Kedua orang melihatnya, sudah waktunya untuk karya-karya yang sangat saya kagumi sebenarnya, baik Su Liangyu maupun Liu Zishan, selain lebih peduli tentang kualitas proyek ini, yang lebih diperhatikan adalah apakah rencana pembangunan ini dapat menyampaikan beberapa konotasi budaya, terutama proyek ini adalah yang tertinggi untuk kota Zonghai. Proyek penting yang dirancang oleh universitas adalah kartu nama untuk kota tersebut. Jika komite partai kota hanya untuk tujuan membangun kampus sekolah, tidak perlu menawar untuk seluruh negeri dan menyiapkan pertempuran besar seperti itu. Justru karena komite partai kota ingin membangun sekolah pendidikan yang berkualitas melalui perluasan universitas ini, dan juga membuka jalan bagi Universitas Normal Zonghai untuk dipilih sebagai sekolah teknik pendidikan utama nasional. Inilah sebabnya, meskipun perusahaan konstruksi di kota tersebut memiliki tingkat konstruksi tertentu, tetapi karena mereka memiliki kekurangan dalam konsep desain, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah komite partai kota, jadi kali ini konferensi penawaran harus menghadapi penawaran nasional. Itu juga karena komite partai kota memiliki persyaratan yang lebih tinggi, dan rencana tingkat C hampir tidak lagi ada di antara alternatif. Terlepas dari Su Liangyu atau Liu Zishan, beberapa pandangan pada rencana yang relevan secara alami menghalangi mereka, dan bahkan diskusi ringkasan akhir tidak dimulai, dan memasuki topik berikutnya. Namun, segera setelah rencana tingkat B yang dipilih dengan cermat oleh kelompok ahli muncul, itu benar-benar memenuhi harapan. Terlepas dari tingkat rencana, gambar teknik, dan detail tata letak, itu jelas melampaui rencana tingkat C dengan selisih yang besar. Itu juga memuaskan kedua Su Liangyu dan Liu Zishan, terus-menerus bertanya kepada para ahli yang hadir, beberapa detail program. Su Liangyu melihat minat pada sebuah rencana, dan kemudian menanyakan detail rencana Wei Hong dari kelompok ahli, dan kemudian berbisik kepada Liu Zishan di samping Liu tua. Saya melihat desain alun-alun di rencana kelima. Masih cukup menarik. Petik 2. Liu Zishan berbisik, berkata, bagian inti dari alun-alun ini oke, tetapi desain lainnya agak berantakan dan area konstruksinya besar, yang agak terlalu banyak. Setelah mendengar kata-kata itu, Su Liangyu dengan hati-hati melihat gambar demo dan mengangguk, dan berkata, ini memang masalah. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya solusi yang lebih baik? Liu Zishan berpikir sejenak dan berkata, rencana perusahaan nomor 1 itu bagus. Dan anggarannya 30 juta lebih rendah. Jangan aneh-aneh, oke. Wali kota Xie menelepon dan meminta saya untuk menjaga anggaran serendah mungkin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya tidak punya uang di kota ini. Petik 2. Su Liangyu tersenyum dan berkata, Lao Xie, ini juga dipaksakan. Tidak mungkin. Kali ini, pertemuan olahraga provinsi kita akan segera diadakan, dan dana aplikasi kota sedang ketat. Selain itu, kita juga dapat menghitung pekerjaan kontrak sebagai kontrak tanpa bahan. Biaya relokasi bukanlah jumlah yang sedikit. Kalau tidak,
rencana perluasan yang diajukan oleh rumah sakit kota tidak dapat ditunda begitu lama. Liu Zishan mengangguk dan berkata, meskipun wali kota Xie meminta kita untuk menyelamatkan provinsi sekarang. Tetapi menurut sekretarisku, mari kita persiapkan pemilihan berikutnya untuk universitas-universitas utama di negara ini. Sambil menghemat uang, membiarkan kita memenangkan tempat-tempat penting nasional, tidakkah kita tahu bahwa ikan dan cakar beruang tidak dapat memiliki keduanya, yang juga merupakan dilema bagi saya. Su Liangyu mengangguk dan berkata, ya, ini memang masalah. Setelah mereka berdua berbisik, berbagai data masih berkedip di layar besar. Wei Hong, yang bertugas mengendalikan komputer dan menjelaskan solusi tingkat B, berhenti sampai dia menjelaskan semua beberapa solusi. Karena beberapa rencana ini dianggap sebagai karya yang cukup bermutu, setelah penjelasan selesai, semua orang mulai membahas rencana tersebut sesuai dengan proses partisipasi normal. Liu Zishan berkata, semua orang baru saja melihat beberapa rencana. Kawan-kawan yang punya ide dapat berbicara dengan bebas. Jika mereka tidak mengerti, ada dua orang ahli di sini. Mereka juga dapat membantu Anda menganalisis dan menganalisa. Lihat siapa. Dua kata. Kalau begitu saya akan mengatakan beberapa kata dulu. Hu Taihua berdeham dan berkata, pertama-tama, saya pribadi. Saya lebih suka perusahaan ke-15 yang mengajukan rencana. Berbicara tentang perusahaan ke-15, provinsi kami memiliki kualifikasi konstruksi kelas 1. Jingang Construction Group. Perusahaan tersebut telah mengerjakan banyak proyek konstruksi di kota kami, seperti 1 jembatan dan 2 jembatan yang dibangun di sepanjang Sungai Utara, serta kota wisata budaya air hijau distrik baru. Mereka bertanggung jawab atas konstruksi tersebut. Dapat dikatakan bahwa Golden Port Construction adalah perusahaan yang sangat kuat. Awalnya, saya pikir rencana mereka pasti akan dipilih menjadi rencana tingkat A, tetapi saya tidak menyangka bahwa rencana mereka akhirnya akan jatuh ke dalam rencana tingkat B. Tetapi bagaimanapun, kelompok ahli membuat pilihan seperti itu pasti punya alasan. Namun, tingkat skema konstruksi Golden Harbor sudah diketahui semua orang, jadi saya harap komite kami dapat fokus pada kelayakan skema ini. Liu Zishan menganggukkan kepalanya dan berkata, rencana pembangunan Golden Port memang rencana yang relatif bagus. Mengenai apakah itu dapat dipilih sebagai daftar kandidat akhir, semua orang dapat berbicara dengan antusias. Direktur Huang, apakah Anda punya pandangan tentang rencana ke-15? Huang Yidao, rencana ke-15 memang rencana yang bagus. Terutama alun-alun utama, alun-alun sehari-hari, memiliki suasana budaya yang kuat, yang sangat bagus. Namun, meskipun desain lokal memiliki beberapa hal yang menonjol, desain keseluruhan masih merupakan hal yang lain. Saya pikir kelemahan dari skema ini adalah tata letaknya agak berantakan, jumlah rekayasanya tidak banyak, dan fungsinya tidak jelas, yang merupakan masalah yang jelas. Taihua berkata, mengapa saya tidak melihat tata letak solusi ini membingungkan? Mari kita lihat tampilan mata burung 3D. Jika Anda melihat efek ini, Anda dapat mengatakan bahwa setiap area dirancang dengan tingkat yang jelas dan tidak ada kekacauan. Huang Yidao, faktanya, Anda dapat melihat pola tampilan mata burung dengan lebih jelas. Pertama-tama, hal yang menonjol dari rencana ini adalah desain, alun-alun sehari-hari, tetapi harap perhatikan bangunan fungsional di sekitar alun-alun. Dan dalam dokumen penjelasan, fungsi spesifik dari banyak bangunan fungsional belum dijelaskan dan dianalisis secara terperinci. Area konstruksi sangat luas dan banyak sekali bangunan yang dibangun, tetapi perancang tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dalam rencana, perancang tidak menyebutkan rincian tarif secara rinci, jadi saya pikir rencana ini masih merupakan rencana yang harus dipertimbangkan. Saya juga berpikir ada yang salah dengan rencana ini. Gu Jianjian, Wakil Direktur Biro Keuangan, juga menyela jika saya katakan bahwa konstruksi dalam jumlah besar seperti itu sama sekali tidak diperlukan, sejumlah besar pekerjaan berarti itu mahal. Anda lihat 15 anggaran proyek perusahaan nomor 2 adalah 50 juta yuan lebih tinggi dari anggaran yang direkomendasikan yang diberikan dalam tender kami. Sekarang karena Olimpiade Provinsi akan diadakan, dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat di kota ini yang tidak membutuhkan uang. Karena anggaran proyek telah ditentukan dalam tender, mengapa perusahaan pada tanggal 15 harus memberikan penawaran yang keterlaluan? Penawaran ini sama sekali tidak tulus, dan itu adalah ketidakadilan yang besar di kota ini. Mendengar orang-orang yang menghadiri rapat juga banyak berdiskusi. Bagaimanapun,
acara mendatang dari pertandingan provinsi juga sibuk di belakang kota, dan masalah pendanaan juga merupakan masalah inti dari pertandingan. Secara khusus, Wali Kota Xie mengajukan beberapa perintah pada rapat Komite Partai Kota dan meminta semua unit untuk mengurangi pengeluaran selama pertandingan untuk memastikan kelancaran pasokan dana untuk pertandingan. Nah, anggaran tender ini secara alami tidak akan mampu bertahan terhadap angin, agar tidak menimbulkan ketidakbahagiaan di kota, bahkan jika rencananya lebih baik, ada kemungkinan kehilangan tawaran. Tentu saja, Hu Taihua juga tahu bahwa kota itu sedang menggigit uang sekarang, tetapi bos konstruksi pelabuhan emas secara pribadi mengikuti jalannya. Meskipun dia tidak dapat menepuk paket proyek kepada pihak lain, dia masih memiliki kemampuan untuk berbicara dengan pihak lain. Taihua Hu berkata, sebenarnya, anggaran proyek tergantung pada seberapa besar area pengembangan proyek tersebut. Semua orang telah melihat gambarannya secara menyeluruh. Area pengembangan yang dicakup oleh rencana desain ini benar-benar tulus. Rencana desain dengan tingkat yang begitu tinggi, saya melihat tidak lebih dari 350 juta rencana. Jika rencana area pengembangan yang begitu besar, ditambah 50 juta dianggap lebih, maka ada perusahaan lain pada hari rapat pembukaan penawaran, saya lupa apa namanya disebut, dan mengeluarkan anggaran 900 juta, bukankah itu lebih surgawi? Apa? Semua orang di pengadilan mendengar ini dengan mata sedikit besar. 9 miliar, apakah itu benar-benar palsu? Ketika Su Liangyu dan Liu Zishan mendengar ini, mereka juga aneh, jika mereka yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu, mereka juga telah berpartisipasi dalam banyak tender untuk proyek pemerintah berskala besar. Saya belum pernah mendengar ada perusahaan penawar yang berani mengeluarkan anggaran yang lebih dari 3 kali lipat dari rencana pemerintah, mengatakan bahwa itu benar sama sekali. Huang Yan mendengar ekspresi aneh di wajahnya. Sebenarnya, ketika dia melihat solusi C-level tadi, dia sudah tahu bahwa solusi Jin Sengda yang tidak dapat diandalkan itu pasti gagal. Anggaran 9 miliar yuan benar-benar gila. Itu bahkan mungkin tidak lolos dari level pemilihan acak, apalagi kemungkinan memenangkan penawaran. Sebenarnya, setelah sesi penawaran, Huang Zheng juga menelepon Zhang Yu dan memberitahu pihak lain tentang hal itu. Namun yang mengejutkannya, Zhang Yu mengatakan bahwa inilah yang dia maksud. Mengenai masalah rapat peninjauan akhir, pihak lain juga meninggalkan kalimat dan membiarkannya begitu saja. Kata-kata Zhang Yu juga membuat Huang Yan bingung, dan tidak tahu apa arti mendalam dari pihak lain itu, tetapi kali ini dia melihat bahwa tidak ada nama Jin Sengda dalam rencana C-level, dan dia merasa kali ini dia mungkin harus menawar dan membiarkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya bantu. Liu Zishan mengerutkan kening, Direktur Hu. Apa yang Anda katakan, benarkah? Hu Taihua buru-buru berkata, Wali Kota Liu. Saya berani membuat lelucon seperti itu di depan Anda dan Wali Kota Su. Hari itu, Direktur Huang dan saya bertanggung jawab atas pengawasan dan dia melihatnya. Jangan percaya Anda bertanya kepada Direktur Huang. Huang Zheng melihat semua orang di ruang konferensi, termasuk kedua wali kota, melihat dirinya sendiri, tersenyum canggung, dan mengangguk. Itu benar. Gu Jianjian mendengar ini dan mencibir, dan berkata, anggaran 900 juta. Ini terlalu dibesar-besarkan. Mungkinkah perusahaan menganggap pemerintah kota Zonghai kita sebagai bank sentral? Hahaha. Penonton tertawa terbahak-bahak. Liu Zishan juga tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah. Bagaimanapun, konferensi penawaran hanya memberikan anggaran yang direkomendasikan, dan tidak memaksa perusahaan untuk melarang premi yang berlebihan. Namun, perusahaan ini tidak mengukurnya dengan serius. Kelayakan langkah ini, saya pikir perusahaan tidak mengesampingkan gagasan untuk mengganggu konferensi penawaran, atau bahkan ikan yang bermasalah. Saya tidak ingin perusahaan besar sama sekali tidak melakukan ini, dan umumnya lebih cenderung menjadi UKM yang tidak dapat diakses. Lain kali, harap bertanggung jawab kawan-kawan yang mengaudit perusahaan sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan perusahaan seperti itu melewati risiko penipuan, agar tidak menimbulkan efek buruk dan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Setelah itu, Huang Yi tidak senang. Huang Zheng tentu tahu bahwa Liu Zishan tidak senang pada dirinya sendiri ketika dia melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimana mengatakan ini dalam analisis akhir memiliki bayangannya sendiri. Bagaimanapun, persidangan Jin Sengda sepenuhnya atas bantuannya sendiri. Jika masalah ini diketahui orang lain, itu akan berdampak besar pada dirinya sendiri,
tentu saja membuatnya berkeringat dingin. Sebenarnya, ketika semua orang sedang mendiskusikan masalah ini, Wei Hong dan Zha Zixing dari kelompok ahli saling memandang, dan dapat dikatakan bahwa mereka berdua menangis dan tertawa. Gu Jianghuo berkata, tidak cukup untuk mengesampingkan 900 juta perusahaan yang gagal dalam proses penawaran. Sebenarnya, melampaui standar 50 juta masih terlalu banyak. Lebih baik berhati-hati dengan uang sebanyak itu. Saya tidak berpikir rencana perusahaan nomor 1 cukup adil. Ya, hampir 30 juta lebih rendah dari anggaran, jadi pertimbangkanlah. Jin Yucheng dari Komite Pengawasan Biro Konstruksi berkata, meskipun rencana perusahaan nomor 1 bagus, area konstruksinya tidak cukup. Dapat dilihat dengan jelas bahwa itu sepenuhnya bergantung pada penghijauan dan fasilitas pendukung. Rencana semacam ini bukan tidak mungkin, tetapi bahkan jika mereka $3.000 lebih rendah, saya pikir anggaran proyek 10.000 yuan masih sedikit tinggi. Yang rendah 50 juta yuan hampir sama. Memang, jelas proyeknya menyusut, tapi rencananya bagus. Semua orang membicarakannya. Liu Zishan berkata, bagaimana dengan tawaran perusahaan No. 39, saya pikir rencana perusahaan ke-39 bagus. Baik itu area konstruksi atau biaya proyek, itu relatif rata-rata, dan itu adalah rencana yang bagus. Huang Yongdao, tetapi periode konstruksi perusahaan ke-39 sekitar 50% lebih lama daripada perusahaan rata-rata. Tidak ada masalah dengan periode konstruksi yang begitu lama. Tai Hu berkata, periode konstruksi yang begitu lama dengan jelas menunjukkan bahwa skala perusahaan tidak mencukupi, dan tim konstruksi serta modal perusahaan mungkin memiliki masalah. Proyek sebesar itu, yang diberikan kepada perusahaan yang kurang dikenal, dapat menyebabkan masalah pada tahap selanjutnya. Itu sangat seksual, dan saya sarankan Anda memilih beberapa perusahaan konstruksi yang lebih besar sebanyak mungkin. Semua orang di ruang konferensi membahas beberapa solusi tingkat B. Meskipun mereka semua tahu bahwa ada 2 solusi tingkat A di belakang, tetapi untuk proyek semacam ini, bukan berarti rencana A adalah solusi yang diperlukan. Seringkali tingkat B ada juga banyak kasus memenangkan skema yang direkomendasikan. Tentu saja, skema di atas kelas B harus dibahas secara mendalam. Pembahasan skema tingkat B berakhir, dan 2 di antaranya telah memasuki urutan skema kandidat. Dengan berakhirnya penelitian tentang rencana tingkat B, rencana tingkat A pun dimulai. Wei Hong pertama-tama menunjukkan rencana grup Yilin kepada orang banyak. Dapat dikatakan bahwa begitu rencana ini keluar, semua orang di ruang konferensi langsung tertarik. Su Liangyu dengan hati-hati melihat pandangan mata burung, mengangguk puas, dan berkata kepada Liu Zishan di sebelahnya, Liu tua. Rencana perusahaan ke-18 terlihat sangat bagus. Liu Zishan juga mengangguk dan berkata, rencana ini memang sangat profesional. Area konstruksinya tidak besar, dan tidak terlihat berantakan. Saya yakin ini adalah perusahaan konstruksi berkualitas tinggi. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Huang. Alas, berkata Direktur Huang. Bagaimana dengan kualifikasi dan skala perusahaan yang mengajukan penawaran pada tanggal 18? Huang Zheng melihat bahan-bahan yang ada di tangan dan berkata, penawar pada tanggal 18 adalah Grup Yilin. Grup ini adalah perusahaan konstruksi tingkat nasional dengan kualifikasi konstruksi tingkat nasional. Proyek yang sedang dikerjakan saat ini adalah terowongan Lingnan di seberang Punggungan. Kontraktor umum proyek tersebut adalah proyek tingkat pertama nasional, dan skala modal Grup Yilin dianggap sebagai perusahaan yang cukup besar di industri ini. Setelah mendengar ini, Liu Zishan dan Su Liangyu mengangguk dengan puas. Sebenarnya, kali ini perluasan dan promosi Universitas Normal Tiongkok, panitia penyelenggara telah menetapkan rencana dasar untuk beberapa pertemuan pertama, sehingga industri konstruksi nasional setiap perusahaan yang baik mengetahui hal ini. Tetapi hasil akhirnya adalah banyak pengetahuan, tidak begitu banyak minat. Bagaimanapun, meskipun proyek perluasan Universitas Zonghai tidak murah, itu memang tinggi atau rendah. Secara umum, itu tidak besar dan kecil, dan bukan tidak mungkin untuk membuat semua perusahaan kelas 1 bergegas. Namun, pada akhirnya, itu dapat menarik kelompok berskala besar seperti Grup Yilin, yang sudah merupakan hasil yang baik. Baik Su Liangyu maupun Liu Zishan, mereka berharap bahwa dalam acara lelang ini, perusahaan besar dengan level dan kekuatan yang memadai dapat berpartisipasi dalam lelang. Lagi pula, jika ingin membuat grup bangunan penting,
perusahaan tingkat dasar berharap tidak terlalu besar di lubang. Perusahaan tingkat nasional harus mengambil kesempatan untuk mewujudkannya. Tentu saja, bagi semua orang di lapangan, kesempatan Yilin Group memang luar biasa. Tidak hanya para ahli dari kelompok ahli yang memberikan penegasan karya mereka. Selain itu, semua orang melihat begitu banyak solusi desain, dan efek renderingnya saja, Yilin Group jelas merupakan salah satu yang terbaik di dunia, belum lagi solusi desainnya juga luar biasa. Meskipun belum dibahas secara resmi, kebanyakan orang telah memberikan persentase solusi ini. Liu Zishan berkata, mari kita lihat bagaimana proposal yang dikirim oleh Yilin Group. Gu Jianguo berkata, rencana ini bagus. Ini lebih tinggi dari sebagian besar rencana sebelumnya. Namun, ini masih masalah anggaran. Saya rasa ini tidak tepat. Anggaran yang diberikan oleh Yilin Group juga lebih baik dari anggaran yang kami usulkan. Hampir 30 juta lebih tinggi, saya khawatir aspek keuangan kota masih berada di bawah tekanan besar. Mendengar ini, Hu Taihua berkata dengan ekspresi terdiam, saya bilang biro lembah. Anda tidak bisa hanya menatap anggaran saja. Semua orang telah melihat rencana desain grup Yilin. Hanya berbicara tentang area konstruksi proyek utama, juga telah melampaui batas standar konstruksi 300 juta. Dengan area konstruksi yang begitu besar dan anggaran tambahan 30 juta, seharusnya tidak terlalu banyak. Tidak bisakah orang menghasilkan uang? Gu Jianguo berkata, bukannya saya selalu menatap anggaran proyek. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk memperhatikan anggaran dengan saksama. Jika tim distribusi Anda memulai, Anda dapat meminta penawar untuk mempromosikan kegiatan penawaran ini. Jika kita mengikuti standar penawaran dengan ketat, bagaimana mungkin ada begitu banyak penawaran yang melampaui standar? Hu Taihua mendengar ini dengan sedikit tidak menyenangkan berkata, potong. Anda tidak dapat mengandalkan tim distribusi kami. Meskipun penawaran dikembangkan oleh grup kami, standarnya adalah standar industri, bukan standar yang saya buat. Dan menurut peraturan standar anggaran proyek yang memungkinkan perusahaan penawar untuk melakukan penawaran premium dalam kisaran tertentu juga ditinjau oleh para pemimpin terkait. Bagaimana itu bisa menjadi masalah bagi tim penerbit kami? Petik 2. Oke, baiklah. Liu Zishan melihat mereka berdua terbakar, dan menyela perusahaan menggunakan proporsi yang baik yang dinyatakan dalam penawaran anggaran teknik dan melakukan penawaran premium, yang memang memenuhi peraturan kami. Perusahaan penawar menawarkan harga yang lebih rendah, yang tidak berarti bahwa mereka juga dapat menawarkan solusi yang memuaskan bagi kami. Jika harganya terlalu tinggi, juga tidak bernilai uang, hanya ketika kualitas solusinya sangat baik dan harganya masuk akal, itu adalah produk akhir yang kami butuhkan. Bagaimana mengatakan proyek perluasan universitas ini juga merupakan proyek utama kota kami dalam beberapa tahun ke depan. Skala modal tidak boleh terlalu kecil. Anda tidak boleh lupa bahwa tujuan Universitas Normal Zonghai adalah menjadi universitas kunci nasional. Lebih baik menghentikan proyek perluasan rumah sakit kota dan terus mempromosikan proyek perluasan universitas normal. Inilah sebabnya, setelah mengatakan ini, Liu Zishan menoleh ke Gu Mechanics dan berkata, Direktur Gu. Tujuan utama dari pertemuan kalibrasi ini adalah untuk memilih rencana perluasan yang lebih baik daripada membangun gedung yang lebih murah. Anda seharusnya bisa mengerti. Gu Jianqiu mendengar ketidaksenangan Liu Zishan, dan berkata dengan cepat, saya tahu wali kota Liu. Saya akan memperhatikan cara dan metode saya sendiri saat saya berbicara nanti. Liu Zishan mengangguk dan menoleh untuk melihat Huang Yan, berkata, Direktur Huang. Apa pendapat Anda tentang rencana pembangunan grup Yilin? Huang Yidao, kali ini Yilin Group mengusulkan lokasi perluasan kampus sekitar 500.000 meter persegi. Di antaranya lahan bangunan hampir 300.000 meter persegi, dan juga berisi area dengan berbagai fungsi. Dari perspektif rencana, sudah sangat komprehensif. Dan area bangunan yang begitu besar, dengan anggaran 330 juta, tidak mahal. Terlebih lagi, masa konstruksi Yilin Group jauh lebih pendek daripada perusahaan konstruksi lainnya, yang dapat berfungsi untuk kampus dan menghemat banyak waktu. Pada saat yang sama, berkenaan dengan kualitas proyek, Yilin Group bersedia berkomitmen untuk tanggung jawab seumur hidup. Tampaknya tidak akan ada masalah dalam hal kualitas dan kecepatan proyek. Mengenai efek rencana keseluruhan, saya merasa sangat baik, belum lagi tingkat pemanfaatan lahan yang tinggi, dan desainnya juga sangat bagus.
Dan bangunan utamanya sangat berkarakter dan memiliki suasana budaya yang kuat. Itu pasti dapat menjadi tengara di kota kita. Petik 2. Setelah mendengar ini, Liu Zishan merasa bahwa pihak lain telah melakukan beberapa pekerjaan rumah, mengangguk puas, dan melihat ke arah kerumunan. Apakah Anda punya pendapat lain? Sebelum tender dimulai, Hu Taihua juga telah menghubungi anggota senior grup Yilin. Meskipun pihak lain juga merupakan perusahaan konstruksi yang kuat, ia juga sangat mengenal area abu-abu dari tender ini. Tentu saja, ia ingin melewati pintu Hu Taihua, membantu mengatakan sesuatu yang baik pada pertemuan kalibrasi. Meskipun Hu Taihua diminta oleh kedua perusahaan pada saat yang sama, ia tidak setuju dengan kedua belah pihak. Ia hanya mengatakan bahwa jika ada kesempatan, akan membantu kedua belah pihak untuk mengatakan beberapa patah kata. Mengenai bagaimana mengatakannya, ia juga seorang curos resmi, yang memungkinkannya untuk menjadi hiasan, dan membiarkannya memberikan arang di salju, itu benar-benar tidak masalah. Namun, sekarang Su Liangyu dan Liu Zishan memiliki nama grup Yilin di wajah. Mereka, Hu Taihua tidak bermaksud untuk terus merekomendasikan grup Golden Harbor, tetapi merekomendasikan grup Yilin agar lebih aman. Hu Taihua berdeham dan berkata, saya juga mengucapkan beberapa patah kata. Saya juga mendukung pendapat semua orang. Yilin Group adalah perusahaan konstruksi nasional dengan aset terbesar dan tingkat konstruksi tertinggi dalam kampanye perekrutan asing di kota ini. Tentang negara apa pentingnya perusahaan kelas 1, saya yakin semua orang sudah dapat melihat petunjuknya dari skema desain. Saya pikir set Yilin Group ini jelas merupakan standar tertinggi dalam tender ini. Saya tahu bahwa kontraktor umum proyek jaringan pipa pemanas jarak jauh yang akan dimulai provinsi kita tahun depan adalah Yilin Group. Hanya dari titik ini, dapat dilihat bahwa Yilin Group adalah perusahaan konstruksi tingkat negara yang dapat bertahan dalam ujian. Selain itu, jika dua proyek besar dimulai pada saat yang sama, Yilin Group dapat memobilisasi lebih banyak sumber daya konstruksi dan memperluas universitas normal ini. Dalam bidang teknik, saya yakin bahwa Yilin Group akan mencapai atau bahkan melampaui standar yang kami harapkan, terlepas dari kualitas konstruksi atau waktu konstruksi. Karena grup Yilin memiliki begitu banyak rencana kompetisi, maka kami tidak memilih rencana grup Yilin kali ini. Rencana grup apa lagi yang dibutuhkan? Itu masih berlaku untuk Biro Hu. Untuk proyek sebesar itu, jika kota ingin terjamin, maka itu harus diserahkan kepada perusahaan dengan standar yang memadai. Itu benar, hanya perusahaan konstruksi tingkat tinggi yang dapat menyelesaikan proyek sebesar itu. Karena kota memiliki harapan yang tinggi untuk proyek ini, itu tidak dapat diberikan kepada perusahaan biasa. Jadi saya juga mendukung rencana grup Yilin. Saya juga mendukungnya. Saya juga. Para pemimpin berbagai kelompok di aula konferensi telah menyatakan dukungan mereka terhadap rencana grup Yilin. Dalam hal ini, tentu saja Huang juga menyatakan dukungannya terhadap grup Yilin, karena bahkan jika dia tidak mendukungnya, tidak ada perusahaan lain yang dapat mendukung sekarang, jadi dia mengikuti arus. Liu Zishan mengangguk, menoleh untuk melihat Su Liangyu, dan berkata, Wali Kota Su. Apa pendapat Anda? Su Liangyu tersenyum dan berkata, pendapat saya tidak penting. Saya hanya berpartisipasi dalam rapat atas nama komite kota kali ini. Meskipun dapat disarankan, rencana akhir harus dikonfirmasi oleh komite Anda dan kemudian diserahkan ke rapat komite kota untuk pemungutan suara kolektif. Tentu saja, saya pribadi. Saya juga berpikir bahwa rencana grup Yilin sangat cocok. Ini seharusnya menjadi perusahaan konstruksi yang relatif bagus. Petik 2. Liu Zishan mengangguk dan berkata, baiklah. Sekarang karena pendapat semua orang lebih menyatu, pada dasarnya kita akan menyelesaikan rapat ini dan merekomendasikan rencana grup Yilin kepada komite partai kota untuk konfirmasi rencana akhir. Saya mendengar tepuk tangan dari refleks yang terkondisikan. Bagi semua peserta, apa yang telah begitu sibuk untuk waktu yang lama, dan akhirnya membuahkan hasil, secara alami lega. Sebagai perwakilan dari kelompok ahli, Wei Hong dan Zha Zixing melihat pemandangan ini, saling memandang dengan terkondisi, dan tersenyum pahit. Zha Zixing memberi isyarat kepada Wei Hong, yang berarti membiarkannya berbicara dengan cepat. Wei Hong mengangguk dan berkata, teman-teman, bolehkah saya campur tangan? Liu Zishan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, bahkan jika ada sesuatu untuk Wei, pertemuan penawaran yang sukses tidak dapat dipisahkan dari kerja keras para ahli. Wei Hongdao, begitulah adanya.
Kantor ahli kami telah menarik total 10 proposal pada pertemuan pengambilan sampel. Ada 5 proposal untuk rencana tingkat C, 3 proposal untuk rencana tingkat B, dan 2 proposal untuk rencana tingkat A. Rencana grup Yilin tadi hanyalah salah satu dari rencana tingkat A. Karena rencana grup Yilin telah memenangkan penawaran, apakah rencana lainnya akan diperlakukan sebagai penawaran arus, atau apa? Semua orang di ruang konferensi mendengar ini adalah sebuah kejutan. Kerumunan, kemudian bereaksi. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi bahagia, dan masih belum ada rencana di dalamnya. Yang membuat semua orang malu adalah rencana ini, atau rencana tingkat A. Liu Zishan tidak menyangka akan mendapat olong seperti ini, dia tersenyum dan berkata, maafkan saya. Mungkin rapat ini akan berlangsung lama dan ada banyak pilihan untuk dibahas. Semua orang lupa nomor-nomor spesifiknya. Karena masih ada satu set rencana ujian A-level, tentu saja semua diskusi harus diselesaikan. Pakar Wei, itu merepotkan, mari kita lanjutkan. Tidak merepotkan, ini yang harus kita lakukan. Wei Hong mengangguk dan berkata, sebenarnya ini rencana terakhir. Kelompok pakar kita sudah mengalami banyak kontroversi dalam rapat tinjauan acak sebelumnya, dan kerumitannya saya yakin berada di luar imajinasi semua orang. Jadi saya harap para pemimpin yang hadir juga bisa sedikit lebih siap secara psikologis. Jika terjadi perselisihan, mohon rasakan juga suasana hati kelompok pakar kita saat itu. Ketika semua orang di ruang konferensi mendengar ini, mereka semua tampak tercengang, dan mereka tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Wei Hong. Liu Zishan membeku dan berkata, Pakar Wei, mengapa kamu tidak begitu memahami saya? Wei Hong berkata, sebenarnya, saya tidak dapat mengerti bahkan jika saya mengucapkan 3 kata. Semua orang dapat melihat rencananya. Anda dapat melihatnya setelah melihatnya. Setelah berbicara, saya membuka file dan berkata, pertama-tama, rencana tingkat A ini dibuat oleh pada tanggal 22, perusahaan penawar mengajukan anggaran proyek mereka. Baru saja Direktur Hu juga mengatakan bahwa itu adalah 900 juta. Apa? Semua orang yang hadir tidak dapat mempercayai telinga mereka ketika mereka mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa sebagai anggota panitia lelang proyek ini, jika ditanya data apa yang paling mereka ketahui tentang proyek tersebut, itu adalah anggaran proyek. Meskipun 300 juta yuan bukanlah standar yang kaku, anggaran tersebut terlalu ketat dalam kasus pendanaan kota yang ketat seperti itu. Jelas tidak baik jika tinggi. Sebuah perusahaan telah menetapkan anggaran sebesar 900 juta yuan, yang lebih dari 3 kali lipat total anggaran proyek. Di mata semua orang, perusahaan ini sama sekali tidak untuk dilelang, itu hanya untuk mencari masalah. Harga yang dilebih-lebihkan seperti itu, tidak mungkin memperlakukan pemerintah kota sebagai orang bodoh. Bagaimana mungkin itu dimenangkan? Dengan anggaran 900 juta dolar, apalagi memenangkan lelang. Di mata semua orang, Anda seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk pemilihan acak. Saya khawatir proses lelang telah dilakukan sekarang. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa tawaran ini bukanlah tawaran, tetapi juga direkomendasikan sebagai rekomendasi tingkat A, yang dibiarkan sampai akhir. Apakah ini April Mop? Orang yang paling mengejutkan di antara mereka adalah Huang Zheng, yang mengatakan bahwa dia tidak dapat membayangkan bahwa tawaran Jin Sengda akan ditinggalkan sebagai solusi tingkat A pada akhirnya. Apakah Zhang Yu membeli sekelompok ahli dalam kelompok ahli ini? Kalau tidak, bagaimana hal yang luar biasa seperti itu bisa terjadi? Ahli Wei, tim ahli Anda tidak bercanda dengan kami. Hu Taihua berkata dengan suara ketakutan, bagaimana tawaran anggaran 9 miliar dapat dipilih ke dalam rencana tingkat A? Ini hanya bermain piano. Wei Hong dan Zha Zixing mendengar kerutan di dahi pada saat yang sama. Wei Hong terdiam sejenak dan berkata, Direktur Hu. Mengenai hal ini, kelompok ahli kami telah berdiskusi secara kolektif pada rapat pemilihan acak. Mengenai mengapa pilihan seperti itu dibuat, kami yakin bahwa kami memiliki alasan yang baik. Mengenai rincian spesifiknya, saya juga mengatakannya sebelumnya, saya benar-benar tidak memahaminya dalam 3 kata, mari kita lihat rencananya terlebih dahulu, dan mari kita bahas setelah membacanya. Tentu saja, Liu Zishan melihat ketidaknyamanan Wei Hong dan Zha Zixing, dan menyela, oke. Semua orang masih sedikit tenang dan kalem. Sekarang kelompok ahli telah membuat keputusan, kita harus menghormati pekerjaan mereka, dan kita masih menyelesaikan rencana, mari kita bicarakan sisanya nanti. Ahli Wei, masalah.
Wei Hong mengangguk, memasukkan flash drive USB Jinsengda, dan membuka file yang relevan. Ketika pandangan mata burung yang jelas muncul di depan semua orang, orang-orang di lapangan hampir seketika menyadari hal ini. Presentasinya mengejutkan. Jika orang-orang ini masih kagum dengan rencana grup Yilin tadi, rencana di depan mereka hanya berjarak beberapa blok dari rencana grup Yilin, bahkan jika mereka bukan staf desain profesional, mereka dapat melihat desainnya. Tingkat, dapat dikatakan bahwa itu sudah menjadi solusi terbaik di antara program yang dipelajari saat ini. Rencana ini terlihat sangat bagus. Ya, desain kampusnya indah dan rapi. Jangan katakan apa-apa. Bahkan orang-orang seperti saya yang memiliki gangguan obsesif-kompulsif dapat melarikan diri dari masalah. Hehehehe, faktanya, poin utamanya adalah tingkat pemanfaatan lahan skema ini sangat tinggi dan tingkatnya jelas. Jauh lebih bersih dan rapi daripada skema Yilin. Saya suka sungai buatan berbentuk setengah bulan di sebelah gedung sekolah utama ini. Sangat indah. Yilin juga memiliki sungai buatan, tetapi dibandingkan dengan sungai buatan ini, tampaknya jauh lebih berantakan. Bagian hijau, niat untuk melakukannya tidak jelas. Lihat desain hijau orang lain, bagaimana kelihatannya begitu nyaman. Tapi lihat data yang relevan. Area hijau dari rencana ini tidak kecil. Bisakah area konstruksi sebesar yang tertulis? Apakah akan ada kekacauan di dalamnya? Setelah mendengar ini, Liu Zishan berpikir sejenak dan menoleh ke Wei Hong. Apa pendapat kedua ahli itu? Zha Zixing, keunikan solusi ini terletak pada desain hierarkis ruang publik dan privat. Perancang tidak mengejar struktur modular secara membabi buta, tetapi menambahkan banyak makna praktis pada struktur ini. Fungsi-fungsi inilah yang menambah banyak area konstruksi. Dari pandangan mata burung dan pandangan panorama, sulit untuk melihat detail ini. Karena semua orang ingin tahu tentang ini, saya akan membantu Anda menganalisis fungsi terkait secara terperinci. Faktanya, desain ini rencananya dapat dikatakan sempurna, dan banyak detail ditandai secara khusus. Saya akan menjelaskannya dengan sedikit penjelasan yang dikombinasikan dengan gambar desain. Setelah itu, Wei Hong memberi isyarat. Wei Hong mengangguk. Setelah membuka gambar desain satu persatu, Zha Zixing mulai menjelaskan. Berkat rencana desain Jinsengda ini, fungsinya sangat komprehensif, mencakup hampir semua fungsi yang termasuk dalam universitas berkualitas tinggi, termasuk belajar, komunikasi, perakitan, olahraga, transportasi, pekerjaan, keamanan, kehidupan, hiburan, istirahat, belanja, hampir semua kategori fungsional memiliki penjelasan yang terperinci dan hampir tepat dalam rencana. Terutama area fungsional bukanlah formalisme, dan fungsi terkait tersedia dengan mudah. Bangunan pengajaran, alun-alun, perpustakaan, pusat kegiatan, pusat komunikasi, auditorium, area layanan, laboratorium, pusat logistik, tempat parkir, kantin, kolam renang, stadion sepak bola, dan juga penjelasan rinci tentang lahan hijau di antara berbagai area. Bahkan area hijau, apakah itu harus berupa vegetasi asli atau rumput buatan, memiliki analisis khusus. Alasan yang disertakan juga sangat profesional, seperti pencahayaan, arah angin, lokasi, fungsi, dan bahkan objek di area tersebut harus terbuka sepenuhnya. Itu harus tetap terbuka sebagian. Bahkan dalam proposal desain yang diajukan oleh Jinsengda ini, bahkan dampak kebisingan dari ruang tamu telah diperhitungkan. Tata letak berbagai bangunan tinggi hanya pintar, yang sungguh menakjubkan. Jika bukan untuk pertama kalinya, semua orang percaya bahwa itu hanya serangkaian skema desain yang mencakup begitu banyak detail, dan bahkan membuat semua orang merasa bahwa mereka menyimpang. Apakah benar-benar perlu begitu detail? Tentu saja, setelah perkenalan Zha Zixing dan Wei Hong secara bergantian, rencana desain ini dan rencana grup Yilin terlihat jelas sekilas, bahkan bagi mereka yang memiliki gangguan obsesif-kompulsif. Rencana ini tidak boleh dibandingkan bersama-sama, karena ini sama sekali bukan solusi satu tingkat. Anggota komite kehadiran juga memperkenalkan keduanya dan berdiskusi banyak. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa desain ini adalah solusi terbaik, tidak mengherankan jika mereka dapat menawarkan harga tertinggi kepada penonton. Namun, ada masalah lain. Meskipun desain skema ini hampir sempurna, anggarannya terlalu tinggi. Liu Zishan berbisik kepada Su Liangyu di sampingnya, "Su tua, apa pendapatmu tentang rencana ini?" Su Liangyu berkata,
tentu saja rencana ini sangat bagus. Tetapi terlalu mahal, kita tidak mampu membeli begitu banyak uang di kota ini, dan rencana ini tampaknya tidak bernilai 900 juta. Saya juga berpikir begitu. Liu Zishan mengangguk, dan mendesah, sayangnya ini adalah rencana yang sangat bagus. Zhao Zixing dan Wei Hong telah memperkenalkan seluruh rencana saat ini. Liu Zishan berkata, apa pendapatmu tentang rencana ini? Tentu saja rencananya bagus, tetapi anggarannya agak mahal. Lebih mahal, itu mulut singa. Liu Zishan memandang Hu Taihua dan berkata, Direktur Hu, menurutmu berapa anggaran rencana ini yang lebih masuk akal? Hu Taihua berkata, dari area konstruksi, termasuk biaya desain, anggaran 400 juta sudah cukup, dan 900 juta hanyalah perampokan. Liu Zishan mengangguk dan berkata, meskipun rencananya bagus, tapi terlalu mahal, dan tidak mungkin bagi komite partai kota untuk menerimanya. Anggarannya memang tinggi, kota ini bukan sapi perah. Anda juga tidak dapat membuat harga yang sewenang-wenang. Tapi sayangnya rencana ini, setelah membaca rencana ini, dan kemudian melihat rencana grup Yilin, tidak ada jalan masuk sama sekali. Itu tidak dapat dihindari, tidak peduli seberapa bagus rencananya, pasti ada uang untuk menutupinya. Huang Zheng membeku ketika dia melihat ini. Meskipun dia juga tahu bahwa berbicara sekarang seharusnya tidak menyenangkan, tetapi dengan hubungan Zhang Yu, ini tidak cukup. Wali kota Liu, meskipun anggarannya sedikit lebih tinggi, tetapi di mana kualitasnya? Bagaimanapun, sangat disayangkan jika Anda telah melakukan proses penawaran. Jika tidak, biarkan saya berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ini. Biarkan mereka menurunkan anggaran mereka, apakah Anda keberatan? Liu Zishan tidak mengatakan apa-apa ketika mendengar ini. Hu Taihua menyela, Direktur Huang. Mungkin Anda telah lama berkecimpung dalam pendidikan garis depan dan tidak tahu banyak tentang proses penawaran pemerintah. Menurut peraturan perundang-undangan proses penawaran pemerintah, setelah anggaran perusahaan penawaran dibuat, sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengubahnya nanti. Pikirkanlah, jika semua perusahaan penawaran menekan anggaran mereka sangat rendah selama proses penawaran, membuat perusahaan lain dengan penawaran tinggi tidak dapat memenangkan penawaran. Setelah mereka memenangkan penawaran, mereka akan menaikkan harga secara artifisial, yang merupakan hal yang wajar bagi perusahaan penawaran lainnya. Bukankah itu terlalu tidak adil? Seperti apa yang disebut perusahaan Jinsengda ini? Dengan rencana yang bagus, saya ingin singa itu membuka ketukan besar di pasar dan menemukan bahwa ia tidak dapat memenangkan penawaran. Saya ingin membuatnya lebih murah, itu jelas bukan masalahnya. Mengapa saya harus bernyanyi di depan umum saat penawaran dibuka? Standarnya adalah untuk mencegah perilaku ilegal seperti itu. Jika perusahaan ini yang pertama kali membuka, dan tender-tender mendatang akan mengadakan solusi-solusi yang sangat baik, tidak semuanya harus melakukan ini, lalu bagaimana kita bisa memulai pekerjaan ini? Jadi saya melihat pertanyaan ini, sedikit tidak ada kompromi yang dapat dibuat. Liu Zishan mengangguk ketika mendengar ini, berkata, Direktur Hu benar. Masalah anggaran memang masalah garis merah, dan tidak ada kompromi yang dapat dibuat. Karena penawaran telah berakhir, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi telah menetapkan anggaran yang begitu tinggi, maka dengan proyek ini, tidak ada ruang untuk bermanuver. Meskipun proposal yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan Jinsengda untuk penawaran ini sangat bagus, mereka memang proposal-proposal terbaik dalam konferensi penawaran. Tetapi bahkan jika rencana mereka sebaik mungkin, mereka tidak dapat memenangkan aturan garis merah. Sekarang mereka dapat menyebabkan keduanya akibatnya, ada alasan bisnis dan alasan kita sendiri. Mungkin itu karena pekerjaan awal kita tidak dilakukan di tempat yang telah memberi beberapa perusahaan kesempatan. Saya berharap bahwa kejadian ini dapat digunakan sebagai pelajaran. Ketika mengajukan penawaran lagi di masa mendatang, kita harus melakukan pekerjaan awal dengan baik, dan meminta perusahaan yang mengajukan penawaran untuk benar-benar mengikuti aturan proses penawaran, dan tidak melakukan kesalahan. Direktur Huang, tinjauan perusahaan ini adalah tugas Anda. Setelah rapat selesai, Anda harus berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Jinsengda ini. Jelaskan sebanyak mungkin tanpa mengeluh. Saya kenal wali kota Liu. Setelah rapat ini, saya akan menghubungi orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ini sesegera mungkin. Huang Yan menghela nafas, bagaimanapun, dia melakukan yang terbaik, bukan karena dia tidak ingin membantu,
tetapi Luo Bin melakukannya. Itu terlalu konyol, dan tidak ada ruang untuk bantuan sama sekali. Tampaknya dia benar-benar harus membicarakannya saat dia kembali. Liu Zishan mengangguk dan menoleh ke arah Wei Hong, berkata, "Dua ahli. Seharusnya sudah berakhir sekarang." Wei Hong tertawa ketika mendengar ini, dan berkata, "Wali kota Liu. Ini belum berakhir." Liu Zishan mendengar sepatah kata dan berkata, "Ada apa?" Wei Hong Dao, begini, sebenarnya, perusahaan penawar ke-22 mengajukan rencana kombinasi, dan rencana ringan itu mencakup 3 set. Apa yang Anda lihat tadi hanyalah salah satunya. Set rencana itu, apa yang diberikan Jin Sengda bukanlah anggaran 900 juta, tetapi anggaran 300 juta. Pikirkan baik-baik, tidak hanya tidak mahal, tetapi juga murah. Petik 2. Liu Zishan mendengarnya dan bingung, dan berkata, "Ahli Wei. Apa maksudmu? Mengapa saya tidak memahaminya?" Hong Wei berkata, "Maksudku, perusahaan ke-22 telah memberikan 3 set rencana dan 3 set harga. Ada 1 set untuk masing-masing rencana kelas atas, menengah, dan bawah. Yang baru saja kutunjukkan kepadamu sekarang adalah 300 juta, solusi kelas bawah. Ada 2 solusi lagi, sudah terlambat untuk ditunjukkan." Hu Taihua mendengar ucapan yang tidak menyenangkan ini, benar-benar lelucon. Bagaimana sebuah perusahaan dapat melaporkan 3 rencana sekaligus? Ini hanya bermain piano. Apa pendapat perusahaan ke-22 ini tentang lelang yang adil ini? Apakah ini tawaran? Apakah ini berantakan? Tidak, aku belum pernah mendengar perusahaan melaporkan 3 rencana sekaligus. Apa yang kamu lakukan? Beli mobil. Mengapa kamu membawa pencocokan rendah, menengah, dan atas? Hehehehe. Semua orang mendengar senyum kolektif. Huang Yan sedikit bingung. Apa maksud Luo Bin dengan melakukan ini? Apa maksud Zhang Yu? Atau apakah dia bersungguh-sungguh? Su Liangyu, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berkata, "Ahli ini. Saya ingin bertanya, menurut Anda apakah perusahaan ke-22 ini melakukan hal ini? Apakah tidak memenuhi persyaratan rapat tender ini?" Wei Hong berkata sejenak, dan berkata, "Sebenarnya, inti perselisihan bagi para ahli kita hari itu juga seperti ini. Namun pada akhirnya, kita membahas bahwa metode penawaran perusahaan nomor 22 tidak melanggar hukum." Wei Hong berkata demikian, semua orang di lapangan tiba-tiba terdiam. Sungguh lelucon, saya memilih 3 rencana sekaligus, dan mengatakan bahwa mereka mematuhinya. Namun aturan mana yang dipenuhi ini? Ketika Su Liangyu mendengar ini, dia menjadi tertarik, dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu saya apa pendapat kelompok ahli?" Wei Hong mengangguk dan berkata, "Dalam kegiatan penawaran ini, meskipun perusahaan penawaran ke-22 berinvestasi dalam 3 rencana, mereka tidak secara jelas menunjukkan yang mana. Mereka hanya membagi 3 rencana menjadi 3. Itu hanya satu tingkat, dan pada pertemuan penawaran, perusahaan tidak secara tegas menolak untuk berinvestasi dalam rencana multipoin. Solusi terendah adalah yang baru saja Anda lihat. Anggaran yang direkomendasikan adalah 300 juta yuan, rencana sementara dapat dilihat dalam beberapa saat. Anggaran yang disarankan adalah 600 juta yuan. Rencana lanjutan adalah 900 juta yuan. Dari sudut pandang kelompok ahli kami, karena perusahaan ke-22 berani membuka anggaran proyek sebesar 900 juta yuan, tujuannya sudah jelas. Yaitu agar panitia penyelenggara memilih solusi kelas atas terakhir. Sedangkan untuk 3 solusi lainnya, menurut pendapat kami, itu hanya ada untuk perbandingan. Semua orang tahu bahwa tanpa perbandingan, tidak ada pilihan. Tanpa rencana sebelumnya, rencana grup Yilin memang merupakan rencana terbaik. Karena rencana yang dipromosikan oleh perusahaan ke-22 memang memiliki rencana yang memenuhi anggaran penawaran mereka, maka itu tidak dianggap ilegal. Inilah sebabnya kelompok ahli kami merekomendasikan rencana mereka karena itu adalah rencana terbaik. Tapi itu bukan rencana yang paling cocok. Kami tidak dapat memutuskan. Itu akan diputuskan oleh panitia penyelenggara. Setelah Wei Hong selesai berbicara, semua orang di ruang konferensi menjadi tenang. Kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan Wei Hong masuk akal, jika itu benar, orang tidak akan dianggap ilegal. Siapa yang bisa membiarkan orang membuat rencana seperti itu? Jika rencananya tidak berhasil, tidak ada gunanya mengatakan apapun, rencananya kuat, dan semuanya masuk akal. Su Liangyu berpikir sejenak, diikuti dengan senyuman, dan berkata,
saya sekarang semakin tertarik pada dua rencana berikutnya. Mari kita terus melihatnya. Jika Anda memiliki kata-kata, tunggu sampai Anda selesai membaca.